Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah. أبي في سيئون عند علي حبشي Ayahku sekarang berada di Sewon, di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. رضي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita ikuti video dari kedua orang Habib berikut ini. Seorang dari Maroko datang untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada saat kemudian beliau sampai di kota Madinah, didapati Sayyidatuna Fatimah Zahra berada di depan pintu kota Madinah. قالت له فين تريد؟ Mengatakan kepada orang tersebut, kemana kamu akan pergi? قال أريد أزور أبوك يا رسول الله. Saya ingin berziarah ke makam ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالت له أبي اليوم ما هو في المدينة. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah. Ayahku sekarang berada di Sewon, di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. رضي الله عن الحبيب علي بن محمد الحبشي. هذا التعلق الحقيقي. Sahabat muslim dimanapun berada, di video tersebut atau di video barusan itu singkatnya, ada seseorang dari Maroko ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Nyampe di Madinah oleh Sayyidah Fatimah almarhumah, ini dihadang di pintu kota Madinah dan mengatakan, kamu hendak kemana? Lantas si muslim dari Maroko menjawab, saya hendak berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Fatimah menjawab, ayah saya tidak ada di Madinah, melainkan ada di kota Sewon di Yaman, di makam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Singkatnya semacam ini. Sahabat muslim dimanapun berada, ini contoh bentuk penyesatan akidah, bahwasanya tidak ada dalil di kalangan ahli sunnah wal jamaah seseorang yang sudah meninggal itu bisa menemui orang yang sudah hidup dan berkomunikasi seperti Sayyidah Fatimah menemui muslim dari Maroko tersebut. Itu menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah adalah mustahil. Maka ini bentuk doktrin penyesatan, seakan-akan Rasulullah itu tidak ada di Madinah. Berarti Rasulullah ada di kota Sewon di negara Yaman, di makam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini contoh bentuk penyesatan, seakan-akan membelokkan bahwa Rasulullah itu tidak ada di Madinah, melainkan ada di Sewon kota Yaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Nahdiyin yang mau hendak pergi ke Madinah, akhirnya berbelok ke kota Sewon, ke makam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seperti yang disampaikan oleh habaib tersebut. Sahabat muslim dimanapun berada, ragam penyesatan dari akidah NU ahli sunnah wal jamaah oleh habaib, khususnya yang di Indonesia ini dimulai dari pencitraan kota Tarim, yang seakan-akan kota Tarim itu dalam pandangan mereka lebih hebat dari kota Makkah dan Madinah. Kenapa lebih hebat dari Makkah dan Madinah? Sesepuh Habib di sana itu tidak pernah ke Makkah atau ke Madinah untuk umroh sekalipun. Kenapa tidak umroh? Kenapa tidak haji? Karena Rasulullah selalu tercium baunya
ada di makam Faqih Al-Muqaddam setiap hari, sebagaimana video berikut ini. Bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar, hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau, ya. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji nggak umroh, beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah faqihil muqaddam, aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, surganya dunia itu Tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Nah, ini berarti framing doktrin bahwa di makam Faqih Al-Muqaddam ini selalu dihadiri oleh Rasulullah SAW, sehingga hampir sama dengan doktrin yang awal tadi, bahwasanya Rasulullah itu tidak ada di Madinah, ada di Tarim, ada di kota Sewon, semacam itu. Ini termasuk doktrin sesat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain dari hal tersebut yang pernah didoktrin oleh para habaib, yaitu tentang adanya madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini madhab yang berlaku di Indonesia untuk orang-orang Nahdiyin khususnya, ini di kalangan habaib mempunyai yang setara bahkan lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Habib Ahmad bin Zaid. Berikut videonya. Dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, ini juga bentuk penyesatan akidah. Yang awalnya kita itu berakidah atau punya kepercayaan yang wajib diakui bahwa madhab yang dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin, yaitu Imam Asy-Syafi'i khususnya di Indonesia, ini masih ada tandingan yang lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i. Ini contoh framing yang menyesatkan untuk orang-orang Nahdiyin. Framing yang lain yaitu dari akidah NU, yaitu tentang Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita semua wajib menggunakan atau mempercayai akidah bahwa di Nahdlatul Ulama itu mempunyai Sultanul Auliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tetapi di kalangan habaib mempunyai yang lebih hebat dari Sultanul Auliya. Siapa dia? Yaitu Faqih Al-Muqaddam. Bahkan di framingnya, ya memang kalau di dunia lebih terkenal si Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di akhirat Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal. Itu yang disampaikan oleh Faqih Al-Muqaddam sendiri, kata mereka. Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Nah, ini contoh framing menyesatkan. Tidak boleh kita berpindah akidah dari kepercayaan terhadap Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lantas kita mengganti dengan Faqih Al-Muqaddam secara akidah. Tidak hanya sampai di situ. Faqih Al-Muqaddam ini setara dengan Imam Mujtahid, setara dengan Imam Madhab yang 4, kata mereka. Jadi menurut pandangan kami ini sangat berlebihan. Karena apa? Faqih Al-Muqaddam tidak mempunyai karya-karya yang bisa ditunjukkan. Bahkan secara filologi sudah tidak ada ceritanya semacam itu. Berarti semua itu adalah framing yang mengarahkan orang-orang Nahdiyin khususnya
untuk berpindah akidah menuju akidah Yaman. Sampai para ulama menyebutkan balag darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Sahabat muslim dimanapun berada, bahkan baru-baru ini muncul framing baru yang mengatakan bahwa dari makam Habib Abdullah Al-Idrus menuju kepada makam Habib Abdullah Al-Haddad, perjalanan dari makam Habib Abdullah Al-Idrus menuju makam Habib Abdullah Al-Haddad itu seperti jalan taman-taman surga. Ini kan mirip framing Raudhah, di antara mimbar sampai rumah Rasulullah atau makam Rasulullah itu adalah Raudhatun min Riyadil Jinan. Hampir mirip itu. Jadi di Yaman atau di Ba'alwi itu mempunyai Raudhatun min Riyadil Jinan, atau jalan dari makam Habib Abdullah Al-Idrus menuju Habib Abdullah Al-Haddad. Ini adalah jalan taman-taman surga, sebagaimana disampaikan oleh seorang Habib berikut ini. Makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Sahabat muslim dimanapun berada, saatnya semua orang-orang Nahdiyin bangkit dengan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah meneliti bahwasanya rujukan yang dipakai oleh klan Ba'alwi Habaib Indonesia untuk mengaku dirinya menjadi cucu Rasulullah, yaitu berpegang teguh dengan kitab di abad ke-9. Sedangkan kitab abad ke-4 sampai awal abad 9 tidak ada yang menyebutkan nasab dari klan Ba'alwi, yaitu cerita dari Ubaidillah. Dengan tidak adanya cerita di kitab sezaman dengan putra Ahmad bin Isa yang 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka diragukan kepastian dari nasab Ba'alwi atau Ubaidillah. Maka perlu data eksternal dari luar Ba'alwi yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu memang anak dari Ahmad bin Isa. Lain dari itu, dibuktikan tes DNA seluruh keturunan Rasulullah SAW itu adalah J1. Tapi kenapa kelompok Ba'alwi secara internasional itu G? Padahal mustahil keturunan Rasulullah itu adalah berhaplogrup G. Faktanya demikian. Itu adalah hasil tes DNA secara internasional. Dan memang juga mustahil kalau keturunan Rasulullah itu ada 2 haplogrup, yaitu haplogrup J1 dan G. Mustahil itu. Karena G adalah kelompok Yahudi Askenazi yang notabene adalah bukan orang-orang Arab, melainkan orang-orang dari daratan Eropa. Sahabat muslim dimanapun berada, dengan hasil tes DNA ini ditemukan bahwa haplogrup dari Ba'alwi ini setara dengan haplogrup para penjajah, diantaranya yaitu penjajah Belanda. Bila haplogrup mereka sama, ya memang benar, karena Ba'alwi seperti Habib Usman itu didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan rakyat Indonesia, khususnya para ulama yang waktu itu sempat berhadapan dengan masa peperangan yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Bahkan di dalam kitabnya Habib Usman bin Yahya, yaitu di kitab Manhajul Istiqomah, mengatakan bahwa perlawanan kepada pemerintah
kolonial Belanda waktu itu dikatakan perlawanan kaum setan, yang artinya tidak setuju dengan perlawanan para ulama Indonesia kepada para penjajah Belanda waktu itu. Sahabat muslim dimanapun berada, habaib yang berada sampai pada hari ini adalah sisa-sisa dari antek-antek penjajah Belanda. Maka dari itu, dengan framing-framing yang sudah berjalan ratusan tahun, tidak menutup kemungkinan sebagian orang, bahkan sebagian ulama atau sebagian yang dikatakan ulama, menjadi antek-antek dari Ba'alwi semacam itu sampai hari ini. Apalagi kalau muhibbin, itu pasti menjadi antek. Karena apa? Tidak tahu, tidak bisa mendengar dan membaca situasi dan kondisi sesuai fakta yang ada. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.